Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 22 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepada Yesus, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, saya kutipkan ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, Maria Magdalena pagi-pagi masih gelap sudah bangun dan mau ke kubur Yesus. Nah, sapaan untuk kita di masa pandemi ini. Ayo jujur, siapa yang masih rajin bangun pagi? Ayo siapa? Jujur, siapa yang masa pandemi ini bangunnya siang? Ini menjadi sapaan untuk kita. Di masa yang tidak mudah ini, seringkali kita menjadi lungkrah, tidak bergairah. Semoga sabda Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap semangat, bergairah menjalani hidup ini. Dan mari kita renungkan sabda Tuhan ini, belajar dari Maria Magdalena yang hari ini kita rayakan pesta Santa Maria Magdalena. Di dalam Injil tadi diwartakan, pagi-pagi masih gelap, Maria Magdalena ingat Tuhan, lalu pergi ke kubur. Nah, di zaman milenial, zaman now ini,
Sungguh banyak orang sudah lengket dengan yang namanya gadget. Gadget ya, gadget. Sungguh bahkan smartphone, gadget kita menemani tidur kita. Bahkan sampai tertidur masih pegang HP atau HP ada di samping kepala, samping kita saat tidur. Sungguh ini menjadi renungan untuk kita. Lalu akibatnya, lalu apa yang terjadi? Seringkali ketika kita bangun tidur, kebanyakan yang dicari adalah HP-nya, gadgetnya, smartphone-nya. Ayo jujur, siapa yang begitu? Semoga kita mau merenung dan meladan Maria Magdalena. Bangun pagi-pagi masih gelap, ingat Tuhan. Membuka hari, mengawali hari dengan ingat Tuhan, dengan berdoa. Itu sungguh menjadi sapaan untuk kita. Dan semoga kita mau membuat cara supaya kita bisa seperti Maria Magdalena. Ketika bangun, lalu ingat Tuhan. Caranya gimana? Caranya mudah. Jaga jarak. Wah, ini seperti protokol kesehatan ya. Kalau mau tidur, letakkan HP minimal 1 meter. Kalau bagus 1,5 meter atau 2 meter dari tempat tidur. Pasti nanti ketika bangun mau cari HP karena jauh, nggak bisa langsung pegang. Nah, semoga nanti kemudian kita mau memegang Tuhan, mengingat Tuhan, dan akhirnya konjuk tanda salib dan berdoa sejenak, dan baru setelah itu cari HP boleh. Nah, semoga ini menjadi pelajaran iman yang sederhana, yang konkret di masa ini, agar sungguh kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan pegangan hidup, sehingga kita tetap teguh dan tangguh. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.